Halo teman-teman, selamat datang di Dongeng Pengetahuan. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 berada di kategori yang menyerupai SARS, dengan tingkat kesamaan berkisar 79,5%. Berbentuk bulat dan berdiameter antara 100 sampai dengan 120 nanometer. Jika dilihat menggunakan mikroskop, akan terlihat seperti mahkota. Bentuk yang menyerupai mahkota tersebut adalah protein yang digunakan untuk menembus sel inang dan menyebabkan infeksi. Virus ini termasuk genus Beta Coronavirus dan famili Coronaviridae. Beta Coronavirus adalah virus yang menginfeksi hewan dan dapat menular ke manusia atau sebaliknya. Coronaviridae adalah virus yang memiliki RNA sebagai materi genetiknya. Virus ini pertama kali diperkirakan oleh para ilmuwan berasal dari ular yang berbisa, yang dijual di pasar. Namun setelah dilakukan banyak penelitian, coronavirus kelelawar dari genus Rhinolophus menyerupai SARS dengan persentase kemiripan sekitar 96%. Sehingga para ilmuwan memperkirakan virus ini berasal dari kelelawar. Dan kelelawar ini juga dijual sebagai makanan, sehingga dicurigai sebagai perantara sumber virus tersebut. Virus ini dapat bertahan tanpa sel inang di permukaan benda hingga beberapa jam. Namun kembali lagi dengan faktor seperti jenis permukaan, suhu, dan kelembapan lingkungannya. Virus ini dapat menyebar melalui bersin atau batuk. Di mana bersin dan batuk mengeluarkan tetesan kecil dari hidung dan mulut. Jika ada orang lain yang tidak sengaja menyentuh benda yang sudah terkena tetesan kecil tersebut, lupa untuk membersihkan tangannya, dan menyentuh hidung, mata, dan mulut, maka orang tersebut dapat terinfeksi oleh virus ini. Orang tersebut jika terinfeksi oleh virus ini akan mengalami gejala umum seperti demam 38 derajat Celcius, sesak napas, batuk kering, dan pilek ringan. Hanya 1 dari 6 orang yang terinfeksi virus ini mungkin akan kesulitan untuk bernafas. Karena gejala virus ini sangat umum, sehingga sulit untuk membedakan virus ini dengan penyakit influenza.
Virus ini juga masih belum terbukti dapat menginfeksi hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Namun kita harus tetap mencuci tangan dengan sabun dan air agar terhindar dari beberapa bakteri. Setelah kita memahami apa itu SARS-CoV-2, kemudian kita akan memahami bagaimana mencegah virus ini menular. Pertama, gunakan masker saat di ruangan tertutup dan ramai. Kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air secara teratur. Jika berada di tempat yang tidak terdapat air dan sabun, bisa menggunakan hand rub berbasis alkohol. Ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran supaya sistem kekebalan tubuh meningkat. Keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut saat berpergian keluar rumah. Kelima, jika dirasa kurang sehat, sebaiknya mengurangi untuk berpergian keluar rumah, atau tetap tinggal di dalam rumah. Jika dirasa demam, batuk, dan sesak napas, disarankan untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Intinya, virus SARS-CoV-2 hanya bisa bertahan jika terdapat sel inang dan hanya bertahan beberapa jam saja jika tidak terdapat sel inang. Kita harus tetap waspada dengan virus ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, meskipun sudah berada di presentase mendekati bebas. Karena hal kecil yang diremehkan berkemungkinan untuk berbalik menjadi hal besar. Saatnya kita tanya dan jawab soal teman-teman. Ya, jawabannya adalah SARS-CoV-2. Influenza adalah sebutan dari flu. Influenza H1N1 merupakan flu yang berasal dari hewan ternak babi. MERS-CoV merupakan penyakit saluran pernapasan yang berasal dari hewan unta. Ya, jawabannya adalah kelelawar. Jawaban unggas kurang tepat karena pernah diduga sebagai perantara dari virus H5N1 atau dikenal sebagai flu burung. Jawaban anjing kurang tepat karena hewan ini sebagai perantara dari virus rabies, di mana virus ini menginfeksi sistem saraf mamalia. Ya, jawabannya adalah Coronaviridi. Bakteria adalah klasifikasi ilmiah domain dari mikroorganisme uniseluler. Beta coronavirus adalah klasifikasi ilmiah genus dari virus. Nidovirales adalah klasifikasi ilmiah ordo dari virus. Selamat teman-teman, kita sudah menjawab soal dengan baik. Saatnya untuk kita berpisah teman-teman. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.